Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual praktek coaching. Saya Anita Fatmania sebagai supervisor dan di sebelah saya Asih Anggoro Lestari sebagai coach, Sabrun sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sabrun. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Anita. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Baik, alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak. Rencananya begitu karena kebetulan kemarin itu pernah ketemu ada teman itu mau ngobrol-ngobrol, tapi nggak tahu sih nanti masalahnya seperti apa, seperti itu. Baik, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Baik Bu, bagus sekali. Jadi nanti kalau saya melakukan coaching tidak hanya melakukan coaching saja, tapi ada penilaian juga terhadap diri saya sendiri sehingga mengembangkan diri saya pribadi Bu. Itu sangat bagus Bu. Terima kasih. Baik, sebelum memulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk proses coaching nanti Pak Sabrun. Siap. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Baik Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Bu, siap. Baik, hari ini Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak dari 3 kompetensi yang sudah ada? Pengennya saya sih kalau untuk coaching itu pengennya dinilai semua Bu, biar diperhatikan semua agar nanti ke depan saya bisa memperbaiki cara saya melakukan coaching, apalagi nanti apabila saya sudah ditunjuk sebagai kepala sekolah kan kalau semuanya saya pahami itu lebih baik buat saya. Jadi keinginan saya kalau bisa semua aspeknya dinilai semua seperti itu. Baik. Diperhatikan. Baik Bapak, berarti yang ingin saya amati hari ini adalah ketiga kompetensi. Tiga kompetensinya Pak. Kalau bisa, tapi kalau anunya kan ya kita lihat nantilah. Menurut Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan, yang ingin kita lakukan hari ini seperti apa Bapak? Ya pengennya saya sih saya mampu membangun solusi. Menurut Pak Sabrun sendiri terhadap apa yang kita lakukan hari ini, apa yang perlu kita kembangkan? Kalau saya pribadi Bu gini, pengennya saya itu bisa memberi solusi-solusi terbaik, bukan solusi sih, membangun solusi dari pikirannya ya. Ibu yang akan saya coaching seperti itu, karena solusi itu tentunya tidak bisa saya beri kepada ibunya nanti kecuali dari dia sendiri. Nah saya pengennya saya mampu menggali kemampuan ibu itu melalui proses coaching, itu sih pengennya saya gitu. Baik, sangat baik Pak ya. Kemudian setelah itu harapan, apakah ada harapan yang ingin Bapak Sabrun sampaikan sebelum saya akhiri pertanyaan ini? Harapan saya mampu membuat ibu yang akan saya coaching itu nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya dengan melakukan ini saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik itu dalam memberikan coachingnya atau memberikan pemantapan yang lain terhadap guru-guru yang nanti yang akan saya coaching setelahnya, teman-teman sejawat yang lain. Seperti itu harapan saya. Baik, itu saja yang akan saya tanyakan. Jadi selamat
mengobservasi. Siap Bu, siap Bu. Ya, Salam. semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Siap, siap, siap. Nah, Terima kasih Bu ya. Baik, selama Bapak melakukan coaching, saya mengamati, baik Pak ya. Siap, Kemudian, siap, saya siap. mengamati hal-hal apa saja yang perlu saya koreksi, baik seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Sabrun. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Bu? Ini dari mana tadi Bu? Tadi baru dari ruangan Pak, dari kantor. Oh siap. Sepertinya Ibu nih agak Itu saya grogi loh Pak. agak murung ini. Kayaknya ada masalah nih. Apa ini Bu? Kira-kira siapa tahu saya bisa bantu-bantu sedikit nih Bu. Kalau masalah kayaknya umum sih Pak ya, kalau ini terkait dengan apa namanya, situasi pembelajaran di awal tahun. Ini kan kita baru masuk ajaran baru nih Pak. Iya Bu. Belum mulai sih. Sebetulnya kalau di tempat kami belum, di kelas kan belum mulai nih sekarang. Tapi pusingnya udah mulai Bu ya. Sudah mulai dari sekarang. Baik Ibu. Gini Bu. Saya mau tahu sedikit nih. Apa sih sedikit aja masalah yang Ibu hadapi sekarang ini apa sih? Kalau masalah ya, ya tadi saya sampaikan kan masalahnya umum sebetulnya Pak ya, di awal ajaran baru ini gitu. Jadi kebetulan tahun ini kan saya mengajar kelas 12 dan kelas 10 juga. Oke. Jadi di tahun-tahun sebelumnya ini kan saya baru saya ini mengajarnya pakai kurikulum 13 kan. Oh 13 masih ya. Karena kan di kelas 12 terus, dan baru tahun ini kelas 12 itu menggunakan kurikulum merdeka. Oh gitu Mbak. Artinya ini kita yang masalah Ibu hadapi ini berhubungan dengan manajemen kelas Bu ya. Dengan kelas ya. Kemudian kan jumlah durasi jamnya kan sekarang kalau di ini kan ada pembagian jurusan. Nggih. Fisika, biologi, kimia. Nah, Oke, kemudian berarti di kelas 12 ini kan 5 jam nih Pak. berarti intinya itu Ibu nih masih fokusnya ke manajemen kelasnya masih karena banyaknya jamnya tadi Ibu fokusnya ke sana. Mungkin itu yang bikin Ibu terganggu nggih? Ya, karena jumlah jamnya yang biasanya kalau di kurikulum sebelumnya kan hanya 4 jam, itu pun kadang dibagi jadi 2 pertemuan kan. Oke. Baik kalau begitu Bu, sebelum saya menanyakan yang lain Bu nih, agar perbincangan kita ini lebih bermakna Bu, kira-kira harapan Ibu apa atau tujuan yang ingin Ibu capai setelah kita melakukan obrolan ini Bu, kira-kira apa harapan Ibu Bu? Ya, harapannya sih bisa setiap pertemuan pembelajaran itu bisa efektif gitu. Terus karena dengan durasi yang lama itu ya sama-sama nyaman lah, jadi siswanya juga nyaman dengan durasi yang lama tadi. Nah, kita juga sebagai guru juga nggak jenuh juga di kelas gitu. Kadang-kadang kan kalau durasinya lama, kalau nggak gurunya yang panjang lebar itu ngobrol gitu kan, atau siswanya yang banyak aktivitas lain gitu di luar pembelajaran, kan seringnya begitu ya. Berarti ini Ibu intinya pengennya kita dapat solusi lah dari pembicaraan kita ini Bu ya. Benar, Pak. Baik Bu, sekarang karena Ibu sudah menyampaikan tujuan yang ingin Ibu capai, saya pengen dengar bukan solusi Bu ya, tapi masalah-masalah itu bisakah Ibu coba ceritakan masalahnya secara sedetil-detilnya agar mungkin nanti saya bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah, mungkin seperti itu. Jadi saya pengen dengar Bu, apa aja sih masalahnya yang cukup berat menurut Ibu dalam menghadapi siswa-siswa baru ini, seperti itu Bu. Coba Ibu ceritakan serinci-rincinya Bu. Ya, yang jelas yang pertama ya, ini siswa kelas 12 ini saya belum pernah sama sekali ketemu dari kelas 10 Pak ya. Jadi dari awal kelas 10, 11 saya belum pernah ketemu, jadi baru tahun ini yang jelas ya itu tadi belum pernah ketemu sama sekali, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan durasi waktu gitu ya. Durasi waktu mungkin saya perlu solusi untuk manajemen kelas selama durasi waktu yang panjang tadi gitu. Terus ada lagi Bu? Intinya itu sih untuk permasalahannya. Berarti fokusnya ke sana Bu ya.
untuk Terus mengisi waktunya. untuk sementara ini kan proses nih Bu, yang Ibu sudah laksanakan gitu untuk mengatasi masalah-masalah ini yang Ibu sudah laksanakan. Kira-kira apa sekarang Ibu? Yang jelas ini kan masih proses penyusunan perangkat ya Pak ya. Jadi saya masih masih mengkaji dulu isi dari materi di kelas 12 ini secara umum ini seperti apa. Mungkin saya masih Perencanaan gitu ya. di perencanaan untuk penyusunan perangkatnya. Kemudian juga sempat juga sih diskusi dengan teman-teman yang sudah mengajar di kelas 11 kan untuk mengetahui kondisi anaknya, kemudian juga pengalaman mereka mengajar seperti apa. Mereka kan juga sudah melaksanakan yang Gitu, bertanya berarti sama temen ya. sempat sih ngobrol-ngobrol kemarin, tanya-tanya sama teman gitu, kayak apa, seperti apa sih solusinya gitu kalau lama. Kalau mereka sih rata-rata bilang nggak usah khawatir itu kalau durasi waktunya lama, yang jelas materi pasti selesai katanya gitu. Selama ini kan guru sering kendala di waktu ya. Durasinya, waktunya ya. Nah ini sekarang durasi lama juga bingung. Begitu lalu ada aja masalahnya Bu ya. Nah jadi gini Bu, untuk sekarang nih, menurut ini Ibu nih, kemampuan Ibu untuk sekarang nih untuk menangani anak-anak nih. Kalau kita kasih skala kemampuan Ibu sekarang, ini bukan kemampuan anak-anak ya, karena solusi masalah ini bukan di anak-anaknya, tapi fokusnya ke diri Ibu sendiri gitu untuk dalam mengatur manajemennya kan. Nah, menurut Ibu kemampuan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini sekarang ini kalau dikasih skala 1 sampai 10, posisi Ibu nih di mana nih? Masih di 6 kayaknya Pak. Masih 6 Bu ya. Tapi luar biasa loh, 6 itu udah bagus sih sebenarnya, cuma di atas masih sesuai ekspektasi ya untuk sekarang ini, karena kita awal-awal awal-awal pembelajaran ini tidak bisa juga ngambil kesimpulan yang terlalu tinggi kan. Saya ngambil 6 itu kan karena sudah selama berapa tahun ini kan ngajarnya di kelas 12 terus. Jadi artinya secara materi nggak masalah gitu, cuman terkait manajemennya makanya saya ambil skala 6 tadi. Oke, sip Bu. Nah, terus nanti harapan Ibu yang pengennya Ibu dalam penyelesaian masalah Ibu ini, kalau kita kasih skala lagi setelah Ibu nanti melaksanakan apa yang direncanakan, seandainya ada kegiatan kan untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira Ibu pengennya skalanya itu di mana? Dari 1 sampai 10, tadi kan 6. Ya, kalau ditanya ideal kan pengen 10 Pak. Iya, luar biasa. Tapi kalau secara realistis ya paling tidak di skala 7 atau 8 mungkin. 7 atau 8 itu udah Karena lumayan awal Bu ya. Karena awal masih kan. Belum lihat situasinya soalnya. Bagus sekali Bu, berarti intinya perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan Bu ya. Iya. Nah, dan dari sini kita saya pribadi paham yang ingin Ibu capai, mulai dari tadi menaikkan kemampuan dari skala 6 ke 7 atau 8. Nah, namun di sini tentu untuk memecahkan masalah kan harus ada solusinya gitu. Nah, untuk sekarang pemikiran Ibu awal-awal ini kan tadi sudah Ibu udah melakukan perencanaan. Nah, itu rencana Ibu ke depan itu salah satunya apa gitu? Atau salah banyaknya apa gitu? Saya kasih yang banyak aja kayaknya jadi kepikiran ya Pak. Kemarin kan sempat diskusi juga sama teman-teman itu juga rekan yang satu rumpun mapel. Ya. Kalau beliaunya sih nyampaikan tadi mengenai penyelesaian materi untuk satu pertemuan itu cukup gitu ya. Jadi kemungkinan beliau juga mengusulkan kalau bisa pakai LKPD itu nggak cuma satu gitu dalam satu pertemuan. Jadi kita bisa pakai 2 LKPD. Mungkin lebih efektif seperti itu. Mungkin saya untuk awal barangkali saya mau coba cara itu dulu yang pertama. Terus Bu, kira-kira? Kemudian kalau yang kedua terkait praktikum, kalau praktikum saya pikir atau proyek itu jelas efektif ya. Kalau proyek kan anak-anaknya pasti banyak aktivitas ya, dari persiapan kemudian proses praktek sampai dia bahkan mungkin sampai bikin laporan ya. Mungkin bisa itu untuk durasi yang lama itu. Mungkin 2 itu aja dulu kayaknya saya coba dulu. Itu fokusnya ke sana Bu ya. Iya. Intinya Ibu nanti akan mencoba awal-awal dulu pakai LKPD ya kan, kemudian gitu ya. Penilaian berbasis proyek ya Bu ya. Cukup bagus Bu. Mungkin
hal itu nanti bisa terutama mengembangkan diri ibu sambil mencari perencanaan lain Bu ya. Menurut saya luar biasa, patut dicoba Bu. Kegiatan itu dilaksanakan. Terus gini Bu, ini kan ibu akan melakukan penilaian berbasis proyek menggunakan LKPD. Itu kira-kira Bu, kapan ibu bisa melaksanakannya itu Bu? Kira-kira? Yang jelas kan di sekolah kita kan masih ini Pak ya, minggu awal ini masih P5 semua kayaknya sama nih. Okay. Semua kelas kayaknya P5 nih, jadi 2 pekan ini masih fokus ke sana. P5 ya. Kali nanti pekan ke-3 atau ke-4 bulan Juli ya, atau awal Agustus barangkali Pak. Untuk pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Oke. Ya sekalian saya ngerapikan perangkat-perangkat saya dulu ya. Mantap Bu. Nah, berarti rencananya di pekan keempat atau akhir-akhir Juli Bu ya, atau bahkan nanti bisa tembus awal Agustus Bu ya. Tergantung nanti proses P5-nya seperti apa mereka kan ya. Oke. Baik Bu, kalau begitu mungkin begini Bu. Saya juga jujur ini penasaran dengan hasil perkembangannya, karena tadi Ibu pengennya kan dari 6 itu ke 7 atau 8. Iya. Nanti saya berharap kita akan ada obrolan lagi setelah ini. Tapi sebelum itu saya pengen tanya Bu, menurut Ibu nih, habis kita ngobrol ini, apa sih yang Ibu, adakah yang Ibu dapat dari obrolan kita ini sedikit? Yang jelas sudah ada pencerahan lah Pak ya. Bayangan ya? Ada bayangan. Kalau tadi kan masih apa namanya, ya habis diskusi dengan rekan-rekan kan agak berbeda. Kalau ini kan lebih terarah Pak. Jadi kita apa namanya bisa mulai menyusun langkah-langkah berikutnya yang akan dikerjakan seperti apa. Oke, Ya, siap. intinya Kalau seperti gitu. itu sih. Mudah-mudahan itu yang jadi harapan saya Bu. Ada apa namanya kemampuan yang bertambah dari Ibu sendiri. Karena jujur Bu, kalau untuk penyelesaian masalah itu saya tidak bisa membantu karena yang melaksanakan kan Ibu nanti kan. Nah, oleh karena itu karena ini munculnya idenya dari Ibu, nanti Ibu juga akan melaksanakan tadi pada akhir Juli atau awal Agustus nanti kan Bu. Nah, saya berharap nanti setelah Ibu melaksanakan nanti kita bisa bertemu Bu. Saya penasaran gimana hasilnya, apa bisa bertambah ke 7 dan 8 atau masih ke di tingkat 6 masih. Itu Bu. Mungkin untuk sementara itu saja yang kita diskusikan Bu. Nanti kita diskusikan. Yang jelas lagi, Bu. dari Pak Sabrun penasaran, saya juga lebih penasaran Pak. Kita apa namanya prakteknya nanti seperti apa gitu. Ya itu rencanakan aja Bu dengan sebaik-baiknya Bu ya. Iya Pak. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas obrolan hari ini. Mohon maaf kalau ada obrolan saya yang kurang enak ke Ibu. Tapi ini untuk kebaikan kita semua Bu ya. Saya juga terima kasih banyak ya Pak ya atas kesempatannya. Baik. Baik Ibu, makasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu Pak Sabrun ya. Siap. Hati-hati Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Sabrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana nih Pak perasaannya setelah melakukan coaching dengan coachnya? Wah, luar biasa Bu. Tegang juga saya tadi. Kebetulan kan ini saya masih belajar juga. Jadi takut salah juga di sana seperti itu Bu. Baik Pak. Menurut Bapak coachingnya relax, enjoy gitu Pak bercerita? Apa semua diceritakan atau masih ada yang ditutup-tutupi begitu? Oke, seperti itu. Menurut saya tadi sih memang mungkin karena pertanyaan saya masih kurang bisa gali itu. Jadi kayaknya masih banyak sebenarnya unek-unek yang pengen dikeluarkan, cuma bingung mengeluarkannya. Nah itu yang masih perlu saya kembangkan untuk ini Bu, untuk sebagai coaching. Itu yang saya rasakan tadi Bu. Baik. Jadi coachingnya masih merasa belum plong gitu Pak ya, masih belum bebas untuk bercerita. Kayaknya seperti itu, karena mungkin saya ininya kurang ngena masih kayaknya. Baik, karena hal itu kan masih bisa ditingkatkan untuk coaching selanjutnya Pak. Itu dari segi coach, dan ini untuk dari segi coach ya Pak, penilaian saya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak,
selama proses tadi bagaimana nih penilaian Bapak terhadap penampilan Bapak sendiri memposisikan diri sebagai coach? Secara umum menurut saya ya saya sudah cukup baik. Artinya cukup baik ini saya mampulah untuk melakukan coaching meskipun masih tentunya belum maksimal. Artinya ini kan dalam melakukan coaching itu menurut aturannya harus sesuai jalur atau alur seperti itu. Nah, jadi menurut saya sudah cukup baik, Bu. Cuma mungkin harus ada perbaikan-perbaikan, terutama untuk alur cerita dan rasanya itu masih kurang plong gitu kayak gitu. Baik. Jadi menurut Pak Sabrun dari hasil coaching tadi ada yang baiknya ada, yang masih kurangnya ada. Nah, yang mau saya tanyakan usaha apa nih untuk Bapak untuk memperbaiki kurangnya dari coaching tadi, Pak? Yang jelas itu, Bu, harus banyak melakukan coaching tentunya, harus banyak dengan orang yang berbeda supaya nanti terbiasa, karena segala sesuatu itu kan dimulai dari terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti akan tumbuh sendiri kemampuan coaching itu. Namun karena ini awal-awal masih dalam arti bukan awal sih, artinya gini, jarang dilakukan, jadi semuanya menjadi terasa sulit seperti itu, Bu. Baik, itu dari hasil pengamatan penilaian Bapak sendiri. Iya, benar. Nah, boleh saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya, Pak? Tentu, Bu, itu yang saya harapkan, yang nanti akan menambah kemampuan saya ke depannya, Bu. Silakan, Bu. Baik, menurut hasil penilaian saya, pengamatan saya proses coaching hari ini, Bapak sudah memposisikan diri sebagai coach yang baik, di mana dalam mengajukan pertanyaan sudah masuk dalam pertanyaan yang berbobot. Meskipun nanti runtutan pertanyaan itu agar lebih tersusun lagi, nggih, Pak, di mana memposisikan pertanyaannya itu terstruktur lah seperti itu, meskipun sudah berbobot. Kemudian alur ceritanya juga sudah nampak dalam proses coach ini dengan menanyakan coach tujuan untuk coaching hari ini itu apa tuh sudah terlihat. Kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan apa penyebab masalah kepada coach itu tadi sudah nampak. Kemudian bagaimana pendapat Pak Sabrun tentang yang saya paparkan ini, apakah sudah benar? Setuju, Bu. Memang saya merasakan kemampuan saya untuk ini menyusun, terutama alur cerita ini saya masih kadang-kadang kurang pas, tidak sesuai. Betul yang Ibu katakan tadi, makanya itu sangat perlu nanti saya untuk memperbaikinya, Bu. Baik, hal seperti itu masih bisa dikembangkan, ya, Pak. Saya mengamati juga Bapak juga sudah tadi menerapkan rasa. Bapak bisa menerima apa saja keluhan dari si coach, kemudian memberi tanda-tanda dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian di akhir Bapak juga sudah membuat kesimpulan serta menanyakan berbagai solusi. Itu sangat baik, Pak. Siap. Kemudian rencana tindak lanjut Bapak nih sebagai coach bagaimana ya, Pak? Rencana saya pengennya nanti, karena tadi kan baru tahap belajar prosesnya, saya bisa mempraktekkan kegiatan coaching bersama teman-teman sejawat, bahkan kalau bisa ya dengan murid. Siapa tahu saya bisa mengasih solusi kepada murid menggunakan salah satu metode, yaitu metode coaching. Itu rencana tindak lanjut saya seperti itu, Bu. Jadi saya pengennya menerapkannya tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada murid, teman sejawat, bahkan kalau bisa nanti saya mengajak teman-teman dalam Bu ya, yang organisasi di sekolah, baik KKG atau kombel yang ada di sekolah, seperti itu. Baik, dari hasil pengamatan saya yang Bapak lakukan dan ingin Bapak kerjakan ke depannya itu sudah sangat baik, Pak. Terkait
tiga kompetensi tadi, kan Bapak ini akan melaksanakan rencana tindak lanjut nih. Iya, siap. Kira-kira fokus ke kompetensi apa nih yang sangat fokus untuk dikembangkan dari mendengarkan, hadir penuh, dan pertanyaan berbobot? Intinya memang secara umum tiga-tiganya memang harus dikembangkan. Tetapi kalau menurut saya kemampuan saya ini masih yang sangat rendah, itu adalah untuk membuat pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot ini bisa menggali kemampuan si koci untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi saya kira yang bagian pertanyaan berbobot yang ingin paling saya kembangkan. Baik, Pak. Adakah upaya Bapak untuk bisa mengembangkan pertanyaan berbobot itu dengan cara apa? Tentunya banyak belajar, Bu. Saya nanti pengennya banyak lagi, buka lagi pelatihan-pelatihan atau modul-modul yang ada di LMS Guru Penggerak, karena di sana banyak sekali sumber informasi. Kemudian juga saya akan mencari informasi lain, baik dari media-media sosial atau pengalaman-pengalaman teman yang ada di sekitar saya. Seperti itu, Bu, rencana. Oh, sangat baik, Pak. Baik, ada lagi kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Sepertinya cukup, Bu. Baik, Terima kasih. dari saya juga sudah cukup. Penilaian saya baik sekali untuk coaching hari ini. Memang hanya ada perlu beberapa perbaikan. Baik, Pak, terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi observer Bapak pada hari ini. Saya memohon maaf apabila ada masukan yang kurang berkenan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.